semangat semua ya pagi ini. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, semangat. Mari kita pegangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya ada yang tidak hadir di pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya? Bagus sekali kelas ini ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita terima dapat kita serap ya. Mari pimpin dulu Bang Reja untuk berdoa. Langsung saja Bang Reja pimpin doanya. Doa mulai. Doa lestari. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa. Dan masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ruang dan waktu. Iya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang ruang dan waktu. Dan selanjutnya, minggu ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu minggu ini kita mempelajari tentang apa? Minggu ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum Ibu mempelajari, Ibu menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia, anak-anak Ibu harus mengetahui dulu tentang peta. Tentang peta. Kenapa Bu harus mengetahui tentang peta? Iya, karena letak dan luas Indonesia itu berhubungan dengan peta. Jadi, di sini Ibu akan memberikan kalian gambar peta. Bisa kalian Ibu berikan gambar peta, dan di situ materi yang akan kita pelajarin yaitu anak-anak Ibu harus mengetahui dulu tentang apa sih Bu pengertian peta itu, dan kemudian komponen-komponen apa saja sih Bu yang ada di dalam peta tersebut. Nah, baru selanjutnya masuk ke luas dan letak Indonesia. Luas dan letak Indonesia itu bisa kita lihat, letak-letak Indonesia itu bisa kita lihat di peta. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis dan geografis terhadap sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang apa itu peta, dan yang selanjutnya nanti akan Ibu serahkan kepada kalian untuk berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peta. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu peta? Ika, Bila, Bang Reja, Putri, ada yang tahu? Iya, Bila, apa itu peta? Peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang mempunyai suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, bagus sekali. Jadi, peta itu merupakan gambaran suatu permukaan bumi di sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya Bu, apa saja sih Bu komponen-komponen peta itu? Komponen peta itu dapat kita lihat di peta. Di peta ada semua kok komponen-komponen peta itu. Seperti apa aja Bu? Nah, komponen peta itu ada, coba lihat petanya semua. Nah, di komponen peta itu yang harus ada, dalam buat peta itu harus ada judul peta dulu. Judul peta, mana judul petanya? Ini judul petanya. Dan selanjutnya ada apa lagi Bu? Anak-anak Ibu harus mengetahui harus ada petunjuk peta. Ada petunjuk peta? Mana petunjuk petanya? Ya, petunjuk peta ini. Nah, dia tanda mata angin. Selanjutnya apa lagi Bu? Setelah petunjuk peta, selanjutnya ada legenda. Mana legenda? Ada yang tahu? Ya, ini dia legenda, betul. Legenda. Selanjutnya apa lagi? Setelah legenda, ada yang namanya skala peta. Skala peta. Selanjutnya, habis itu ada yang namanya simbol peta.
semua simbol-simbol di muka bumi ini ada di peta, digambarkan dalam bentuk peta. Selanjutnya ada warna peta dan ada insert dan garis tepi. Jangan lupa kalau membuat peta itu harus ada garis tepinya. 3. Selanjutnya ada yang kita harus mengetahui luas dan letak Indonesia. Luas Indonesia itu terbagi dari dua daerah, yaitu Putri. Ya, terbagi dari dua daerah. Yang pertama itu ada daratan, yang kedua itu ada lautan. Daratan Indonesia sebesar 1.922.570 km persegi, dan adapun luasan lautannya yaitu 3.273.810 km persegi. Nah, sehingga Indonesia disebut negara apa? Ada yang tahu? Ya, negara terkaya dan negara maritim. Indonesia disebut negara maritim. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompoknya seperti kelompok minggu lalu aja ya. Tika dengan Reja dan Dila dengan Putri. Di sini ada materinya sudah Ibu berikan. Ini materi yang akan kalian bahas bersama teman kelompok kalian. Dan materi pertama itu untuk kelompok 1 akan membahas tentang apa itu definisi dari peta. Dan selanjutnya komponen-komponen peta. Apa saja sih komponen-komponen peta itu? Dan yang terakhir itu letak geografis Indonesia. Paham kelompok 1? Ada yang ditanya untuk kelompok 1? Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa dilihat tugasnya. Kelompok 2 di sini akan membahas tentang letak astronomis Indonesia dan pengaruh letak geografis terhadap Indonesia. Paham kelompok 2? Oke, selanjutnya diskusikan. Boleh didiskusikan oleh kawan kelompoknya. Baca di buku paket. Di buku paket telah ada jawabannya semua. Lihat jawabannya. Selanjutnya setelah selesai untuk berdiskusi, nanti perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan ya. 15 menit Ibu kasih waktu untuk menjawab soalnya ya. Dikerjakan ya anak-anak. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanya ke Ibu. Waktunya 5 menit lagi ya, Ibu tunggu. Setelah 5 menit, kemudian kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jangan main-main Putri, bantu Bila. Bantu Bila untuk mencari jawabannya. Paham semua kan? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ada yang nggak tahu? Sudah siap? Kelompok 1 masih lama lagi? Nanti kelompok 1 menjelaskan, kelompok 2 memahami ya isi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Sudah siap kelompok 1?
Kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya. Siapa perwakilan dari kelompok 1 yang ingin membacakan hasil diskusinya? Siapa? Reja atau Vika? Silakan berdiri membacakan hasil diskusinya. Berdiri, Nak. Bumi merupakan permukaan yang ditampilkan suatu bidang nyata. Itu pengertian peta. Apa pengertian peta tadi? Pengertian peta yang Ibu minta dari kelompok 1 yaitu pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Komponen peta ada 8, yaitu judul peta, petunjuk ke arah, legenda, skala peta, simbol, insert, warna peta, dan garis tepi, yaitu benua. Yang ketiga, letak. Yaitu benua Asia dan benua Letak geografis Indonesia berada di antara Australia dan terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia secara detail berada di antara 6 derajat. Selanjutnya, kelompok 2. Dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah sudah pas atau sudah jelas atau gimana? Dari penjelasan dari kelompok 1 gimana? Kelompok 2 sudah pas? Paham yang dijelaskan dari kelompok 1? Oke, selanjutnya kelompok 2 Ibu persilakan untuk menjelaskan hasilnya. Ya. Secara astronomis Indonesia terletak antara, yaitu Indonesia secara detail berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia yaitu terdapat pergantian 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan angin muson yang bertiup. Yang kedua, kondisi alamnya beriklim laut. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 2 samudra besar dengan wilayah yang berbentuk kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan hujan. 3. Karena terdiri dari 2 benua besar, maka sedikit banyaknya Indonesia dipengaruhi oleh budaya asing, baik dari segi alat musik, film, atau acara berpakaian. 4. Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang menjadi potensi utama dalam keterlibatan di dunia perdagangan internasional. 5. Karena terletak pada lipatan muda, maka Indonesia memiliki kekayaan sumber daya bahan tambang berupa minyak bumi dan gas. 6. Indonesia memiliki hubungan yang baik dan aktif di bidang politik internasional karena seks miliki cukup mudah. 7. Indonesia memiliki banyak mitra dalam perdagangan karena terletak di posisi yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki perekonomian yang cukup berkembang sebagai negara berkembang dengan industri yang cukup baik. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya itulah hasil pembahasan materi kita. Telah terjawab semua pokok-pokok materi yang telah kita pelajari. Dari materi yang telah kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Kelompok 2 sudah paham yang dijelaskan oleh kelompok 1? Kelompok 1 gimana, paham? Nah, apabila telah paham semua, siapa di sini yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini?
depan. Bila bisa. Oke, selanjutnya Bila lah. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Bu, peta itu adalah gambar permukaan bumi yang mempunyai komponen peta, yaitu judul peta, petunjuk arah, legenda, skala peta, simbol, insert, warna peta, dan garis tepi. Dan itu aja. Ada lagi? Dan secara geografis Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Ya. Dan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Benar? dan 95 derajat bujur timur sampai 140 bujur timur. Adapun letak geografis Indonesia ada dua, yaitu terdapat pergantian dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, benar. Kondisi alamnya beriklim laut. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari dua samudra besar dengan wilayah berbentuk kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan hujan. Terima kasih. Ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak ibu sudah tahu kan letak Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk tugas minggu depan, sebelum kita, sepertinya waktu kita sudah habis. Untuk tugas minggu depan, Ibu mau kalian meringkas hasil materi pembelajaran hari ini. Paham? Ada yang mau ditanya lagi? Jangan lupa tugas minggu depan, dan jangan lupa juga tugas untuk minggu depan kalian harus mencari materi tentang interaksi sosial. Harus, nanti ibu tanya apa itu interaksi sosial. Jadi anak-anak ibu harus mencari materinya untuk pembelajaran minggu depan. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita. Tak ada lagi yang mau ditanyakan kan? Sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.